Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil, wa lahu ma a'ta, dan tetap kepunyaannya apa yang dia berikan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Dan tidak satu orang pun, satu makhluk pun mati kecuali biiznillah, dengan izin Allah, kitaban muajjala, suatu ketetapan yang telah ditetapkan, ditentukan waktunya. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 145. Bapak, ibu-ibu, nyanyi angkangku, pagi kini kita bersama-sama takziah. Secara bahasa takziah itu artinya kan di samping tasbir, memberikan kesabaran, sekaligus menghibur, menyejukkan hati, menghibur kesedihan. Nah, orang terjemahkan ke dalam bahasa wak, takziah itu menjanguk. Di tempat lain namanya membujuk, dan macam-macam lah nama. Ya, intinya barangkali sama, nama beda. Takziah itu sangat besar faedah dan manfaatnya, baik kepada keluarga yang ditakziahi, kepada si mati, dan kepada kita yang datang bertakziah. Kita awali dulu dengan ayat yang kita baca tadi. Wa ma kana li nafsin an tamut, dan tidaklah seseorang diri pun mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Biiznillah di situ kata para ulama-ulama tafsir adalah dengan ketetapan, ketentuan yang telah tertulis di azali, dan ketetapan itu disimpan di Lauh Mahfuz. Izin Allah berarti seseorang itu mati sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, dituliskan, diputuskan. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, 50.000 tahun sebelum itulah tertulis semua. Kitaban muajjalah, kitaban suatu ketetapan yang telah muajjal. Muajjal itu ditentukan batas waktu. Muajjal ditentukan batas waktu. Nah, batas waktu itu namanya ajal. Ajal, batas waktu, batas akhir sesuatu. Ajal. Cuma sebagian orang acuk yo memahami ajal kau mati. Sebenarnya ajal tidak semua yang mati. Likulli syai'in ajalun musamma. Segala sesuatunya ada ajal yang telah ditentukan. Pertemuan kita di pagi hari kini pun adalah ajal. Sampai jam marah. Misalnya kita waktu sampai jam 6. Sampai jam 6 sampai. Itu ajalnya. Ajal, batas waktu. Nah, muajjal artinya lah ditentukan batas waktu. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Walaupun kalau bahasa sekecil, apapun alasan, meskipun balasan untuk ingin beramal saleh, laula akhartani ila ajalin qarib, mohon ditunda seketik. Wahai ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, agar bisa beramal saleh, meminta tunda untuk bisa bersedekah dan beramal saleh pun tidak dikasih kesempatan. Karena inilah ada kitaban muajjalahnya. Itu satu. Yang kedua,
penyebab mati ko sambuh. Namanya asbab. Man lam yamut bisayfi mata bighairi. Siapa yang mati, yang tidak mati lantaran pedangnya, pasti mati lantaran sebab yang lain. Tanawatil asbab, berbilang macam corak ragamnya penyebab, tapi yang kematian cirinya. Jadi andaikan orang nak mati lantaran pedang, atau ditembak, atau kena lantak, atau sakit, atau kelodo, atau longsor, atau banjir, itu penyebab-penyebab. Ndak lantarin ko, tapi kalau tiba ajalnya, nya pasti mati di waktunya, di tempatnya. Ini wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak tahulah seseorang diri di bumi mana nya akan mati. Fi ayyi waqtin, dan di waktu mana dia mati. Termasuk dalamnya fi ayyi halin, dalam keadaan apanya mati. Dan sedang mengapa dia mati. Empek itu. Waktu sampai sedang dalam keadaan apa. Anak kita minta kepada Allah kan husnul khatimah. Barangkali agak salah pasang orang awak membaca barangkali. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Itu sebenarnya dibaca sebelum orang mati. Cuma mudah-mudahan harapan. Namanya taraji. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khatimahnya lah mati. Bawa mudah-mudahan. Itu orang sakit, orang tua, orang payah. Ya, mudah-mudahan beliau. Jangan sampai ke orang sakit itu bukan mangin ke awak kan. Mudah-mudahan cia akak etek wa musnul karimah wa hadil ku mati lai ke gitu je. Cukup kita berdoa atau sama kita sebatamu wa sama kita bahan kini dah sakit-sakit parah. La barau mu ada 80 lebih ni. Kok sampai yang beliau mudah-mudahan beliau senang mau itu. Kalau lah pai nak mau husnul khatimah baca oleh harapannya lah terambil doa. Nah kita kan diajari oleh Nabi agar kita berakhir dan mengakhiri hidup di dunia ko ya dengan husnul khatimah. Ayat mengisyaratkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan isyarat untuk husnul khatimah. Jadi intinya tadi bahwa beliau nampai ko 70 berapa itu? 68. Oh iya. Minyak ya 68 ya. 68. Nan tertulis beliau 68. Di Lauh Mahfuz. Dan itulah diajalkan, muajjal. Kitabam beliau tertulisnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menguraikan tafsiran surat Al-Hadid. Itu 50 tahun sebelum langit dan bumi Allah cipta, segala sesuatu sudah ditetapkan, termasuk ajal. Kenapa itu disampaikan oleh Allah kepada kita? Agar kita mengimani itu. Namanya iman kepada takdir. Intinya apa? Jangan kita sesali penyebab. Akibatnya kita bercokok. Kok andai sekiranya jikalau kita nanti lau masuk setan. Jadi orang kalau lah balau untuk masuk dalam lampau, gampang setan masuk menyesali nanti tidak rida. Itulah. Coba. Pun apa ya pak kau ke petang doa kan mati kini doa. Itu lau namanya tidak boleh. Nalah terjadi qadarullah.
Qadarullah ma syaa fa'ala. Apa yang dia kehendaki terjadi dia. Apa yang tidak dia kehendaki lam yakum, tidak terjadi dia. Itu yang pertama yang perlu kita ingatkan. Dan tertulis beliau umur sekian mati. Beliau tertulis mati di tampik anak jam sekian. Itu tidak bisa tahunya itu ketika telah terjadi. Kalau sebelum terjadi, awak nak tahu doh, tidak tahu. Wak. Jadi takdir kau baru awak tahu setelah terjadi. Kemudian bahwa istilahnya bahasa awaknya, kalau tiba di buah, adonan sempurna baru jatuhnya. Tidak perlu diambil tio, tidak perlu dijual juga, tidak perlu dipanjek. Tiba kini di durian tidak perlu dikarbit. Ini jatuh. Berarti sampai sempurna jatuh seorang. May yablugha asyuddahu namanya. Ada orang yang disampaikan kepada masa sempurna. Masa sempurna yang tadi. Anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, muda, dewasa, tua. Itu sempurna. Tapi ada nanti namanya wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum. Ya. Sebelum mencapai usia umur sempurna itu. Salam. Ya. Sebelum mencapai usia sempurna. Itu nama mati pada kecil. Orang muda, orang gadis, atau umur 30, umur 40. Itu bahasa waktu tidak sampai kepada umur tua. Tidak menikmati umur tua. Jadi kalau bahasa garah-garahnya, si tak umur tua, cepat mati. Tapi kita bagaimanapun minta cepat mati, tidak akan matilah. Sebabnya ada kitaban muajalahnya. Makanya kita larang. Bagaimanapun hebatnya musibah, sakit, penderitaan, kesusahan, kesesaran, tidak boleh minta mati. Yang mulia cuma menyerahkan kepada Allah. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Hidupkan aku jika panjang usia itu menurutmu ya Allah, itu bagus untukku. Tapi wafatkan aku jika wafat kematian itu menurutmu bagus untukku. Itu serahkan kepada Allah. Minta mati tidak boleh. Apapun penyebab. Sebab diminta-minta, tidak datang. Bahkan dicoba untuk bunuh diri pun, kalau belum sampai ajalnya, tidak datang. Dulu orang membuang ngarai, tersangkui. Kerah baju. Iya ya. Ketika mau masih di tersangka, yo kakak makulah. Malih tak kenal Misi ketul jadi ada orang yang meninggal di tampek Mobana, saya apa? Nadi de frustasi patah hati. Ujuannya mati, tapi tahu capek orang tahu. Sebenarnya capek orang tahu kok adalah ini ajalnya sampai. Diselamatkan. Sampai kini lo nak pinak lah. Ini intinya, nah usah minta. Bawa minta mati bagaimanapun susah sakitnya, Wak. Pesan Nabi kepada Abbas, janganlah minta mati, wahai pamanku. Ya ammi, wahai paman Rasulullah. Jangan minta mati. Sebab bagi seorang mukmin itu umur panjang itu bagus. Jika engkau dipanjangkan usiamu, andai engkau selama ini orang ahli maksiat, engkau bisa tobat, bisa istighfar, bisa memperbanyak masalah. Jika engkau selama inilah orang yang baik juga, kan bisa menambah kebaikan untukmu. Jadi untuk itu tidak boleh minta mati. Minta hidup salah. Sebab hidup itu berharga. Hidup itu bernilai. Nah, mau kasih perbandingan seketik.
bahwa ada dua orang dalam hadis sahih yang mati syahid fi sabilillah di medan peperangan. Kalau mau ringkas saja hadisnya. Orang yang mati syahid itu kan mendapat fadilah yang tinggi, di samping dosanya diampuni, tidak dihisab, bisa bagi syafaat, dan seterusnya. Mati syahid. Dan cik lai, dua orang ko cik lai, setahun masih hidup setelah itu. Cuma yang mati tekasua. Beko rupa-rupanya, na mati tekasua ko lebih dulu masuk surga dari na mati syahid. Ditanyakan ke Rasulullah. Bagus itu Rasulullah. Jawaban beliau ringkas. Bukankah yang mati di belakang ko, yang mati setahun kemudian, walaupun yang mati syahid, nyo salat selama 1 tahun, puasa, melakukan sekian banyak amal-amal saleh, di mana orang lah mati, ndak ada mana jawaban itu dah. Nyo lah mati 1 tahun. Maka selama 1 tahun tu orang yang mati tekasua ko banyak melakukan amal-amal saleh yang menyebabkannya bisa menyusul melebihi orang tu saya. Jadi masa hidup aku syukuri tak. Kau bahaya hidup kini ya, kau susah, kau payah, kau sakit, syukuri saya. Bam kau syukuri, ya orang mati minta hidup bila. Jolong sana ngokno keluar dalam surah Al-Mu'minun, laula akhartani, dalam surah Al-Mu'minun kita apa namanya? Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihah. Ayat 99 dan 100. Surah ke-23. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Kata kitab Adwa'ul Bayan oleh Syikiti, ditulis di situ, irji'uni ko maknanya tikrar, bolong-ulang. Artinya, ya Tuhanku, kembalikan aku. Kembalikan aku, kembalikan aku. Hidup balik. Jolong saja, ruhnya dicabut oleh malaikat. Setiba di luar, andaikan dipadangakan ke kita ibu. Sebutnya meminta-minta. Alasannya minta hidup balik. Amal saleh. Awak hidup kini kau masih bisa bermasalah. Tidak wajar kita buang-buang waktu itu. Tidak wajar kita menghabiskan waktu kita untuk baik buruk. Bahkan kita nalar tua-tua kau tidak wajar lah memikirkan orang. Kerja orang kita pikiran. Kok menganga orang kita pikiran. Tidak wajar lah. Kenapa? Kita lagi sepetat. Lagi peluang. Hidup itu berharga untuk beramal. Beliau nak meninggal petang usia 68. Semua yang panjang. Semua 68. Nanya panjang masih hidup bagi gini kah? Beliau kah? Berarti beliau dikasih oleh Allah peluang. Kesempatan, sementara kawan beliau dan sama sekolah beliau dulu ke petang. Maka kesempatan yang lagi aku syukur. Syukur ko salah satu makna syukurlah memakai, memanfaatkan, mempergunakan kesempatan yang diberi itu namanya syukur. Syukur kan tidak syukur ko. Oh masykur. Jika kami syukur namanya dulu. Sakalaluan kami ni. Sapa mayan, sapa irian dulu. Syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Syukur hati meyakini, mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita peroleh itulah semata-mata nikmat anugerah pemberian Allah. Satu. Syukur lisan disebut-sebut, wa ma bi ni'mati rabbika fadis. Bukan dibangga-bangga disebut ikut nikmat Allah, kau kurnia Allah, hada min fadlir rabbi. Baca alhamdulillah. Syukur perbuatan pakai, pergunakan, manfaatkan sesuatu itu untuk apa diberi? Untuk apa diberi? Contohnya kamera kini kah? Tungkeknya, tripodnya, talinya. Amo diagih orang. Diberi orang.
Kalau iPhone ko dulu harga 21,5 juta. Pakai manfaatkan untuk mengaji. Tali-talinya 21,5 juta. Jorong keluar. Maka mau pakailah siang malam. Berarti ketika mau pakai mau mensyukuri. Mensyukur. Mau layak-layak sen tak mensyukuri. Bini wak tinggal-tinggalan sen tak mensyukuri. Laki nak layani tak mensyukuri. Tapi kau jangan masuk ke hati aku contoh saya. Kesempatan masa hidup tak kita isi dengan sebaik-baiknya, tak mensyukuri. Jaga lalu kan, maka kita baca alhamdulillah kan dia lagi kesempatan tu. Ahyana, amatana, di kanan kita balik sebantali angku kembali kepada Allah kan tu je nak. Ilahi nusur. Segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Sebab semalam kita mati. Semalam kita mati. Subuh hari akad petang kita sampai sangin ke jantung. Di masjid. Mati semalam. Sebab tidur itu saudara mati. Ya? An-naumu akhul mauti. Tidur itu saudara kandung mati. Maka dikecillah tidur itu kematian kecil sugra. Kematian kecil. Jago pagi, hidup balik. Mati hidup balik, kita puji Allah. Kenapa? Kita dah ya? Kesempatan. Kita ulang balik, beliau Nyak Datuk nak meninggal. Kalau sesuatu kan tahu nama beliau, Pecamat. Tak bisa lah dipungkiri itu kalau ada sesuatu Pecamat. Bujang sesambuah lah di Kumpulan Budi ko. Bagi setiap orang bujang ko nama malah. Di boleh beliau Bujang Camat. Kanti ambo nama Bujang Tempang. Tinggi daripada Ustaz. Ini ni palo ya. Tinggi. Ini kita baca beliau balik, beliau lebih kesempatan beliau. Mengakui Nyak Sentako kawan den semua sama sekolah. Kita bagi kesempatan. Jadi penggunaan kesempatan. Kesempatan yang diberi kau mempergunakan sebaik-baiknya syukur. Syukur nikmat. Nikmat Allah tu sambuh. Tak terbilang, tak terhitung, tak terinci. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Memang manusia aku memang zalim dan tak pandai mensyukuri nikmat. Itu satu. Yang kedua, kepada kita nak datang lagi. Datang kita pagi ko untuk takziah. Bisa jadi ke rumah wak esok orang datang. Ke tempat ambo, ke tempat apa-apa, ibu-ibu, inya-inya, angku-angku bisa jadi. Tak bisa jadi tu, pasti tu. Datang. Tapi entah bila. Ini tahu. Entah bila. Karena ini mentun. Baku kuat, tak berkuat, ayam daripada siang, nenari siang. Artinya sakit nak sakit, mati. Tua nak tua, mati. Sebab nak penyebab nama matian wajanan, sampai nan acok tertipu, acok terkicuah, kita nan sihat. Kerana gurur kita, kerana pedaya. Kita sihat. Orang sakit sen. Lalu mati lah. Itu tertipu tak? Kita muda acak tertipu. Itu mamak dan dah tua tu. Lalu mati lah. Awak masih? Betul. Tiba di kami laki-laki, kita ni tua mamak. Memandar lah. Dia selalu mati lah. Tiba kami muda-muda pada dia. Merasa lah mulai. Kemati. Dia entah 80 mak, lama. Itulah. Dia 80. Kalau ambo 59 kan, seketik lain 60. Tak berapa bulan lain masuk 60. Tentu merasa, leo sana dulu dah. Tertipu wak. Terpedaya ajan sampai terpedaya. Karena mati itu tidak mengenal siap. Makanya kita baca cakap tu, berkuat nak berkuat ayam hari ke siap.
Kok lupa yang berkuat? Siang hari. Sebab hari siang tu bukan lantaran ayam berkuat. Ayam berkuat, magi tahu kepada hari ke siang. Tapi kalau lupa nak berkuat, dia kuatnya tu. Hari tetap siang. Dia ada sebab sakit nak sakit, mati. Muda tua mati. Dan ikon harus kita waspadai, namanya mautul fujaah atau fajaah. Mautul fujaah, mati tiba-tiba. Fujaah, fajaah, tiba-tiba sekunyung-kunyung. Makin dekat ke akhir zaman, kematian fujaah atau fujaah tu makin sering. Anak fujaah tanpa apa-apa. Ceko yo dia mau tahu baru. Bilo, sementara ko mana? Ceko dia mau tahu kapai berencana kapai kanuru. Kami tu bahasa awak no. Fujaah. Tiba-tiba sekunyung-kunyung saja. Bagi kita nan tak siap, na masih basilai-silai, basilengah-selengah, berencana-rencana, bagak-agak jo suat lah. Kalau selesai sadolah no lah. Kalau lapeh pajak-pajak aku lah, kan berencana-berencana. Kok tiba sih beku hujan di tengah hari ko. Iseko panen sampai petang. Diseko mulai ke panjang. Kira no, cepet, mati. Kita tukar sih pantun rawat tu. Sangko panen sampai petang. Jangan sangko hidup ke panjang. Kita mati kiranya cepet mati. Ajan kita itu. Istilahnya jangan tunda-tunda aja. Kata hadis kan, ikatanim khamsan qabla khamsin. Pelihara jago ribut yang 5 sebelum yang 5. Salah satunya hidup sebelum mati. Sehat. Kau masih ada tak kau? Waktu senggang masih ada. Sehat masih ada. Hidup muda masih ada tak muda? Kalau ada yang muda dah kuat apa? Ada muda baru agak-agak tu. Agak-agak muda. Orang tua ko menjadi muda dalam 2 hal. Hadis Sahih Bukhari. Pertama dalam agak-agak. Kepanjang umur. Dan kedua tamak kepada hidup yang rentuh. Masa mudanya. Orang tua merasa muda dalam angan-angan. Kok muda je dah ni? Kok muda je dah ni? Apa soalnya? Deneh ya. Pemuda je deneh. Tak mungkin. Itu nama tamanni. Ya lata syabab ya'udu yauman. Wahai masa muda, kembalilah kat satu hari, nak bisa. Agak-agak sen. Jadi, peluang kesempatan kau perlu kita rebut. Kita masih dalam kesempatan. Di samping itu, apa namanya? Untuk kita nan takziah kini, perlu kita kena-kena itu. Sebab yang namanya kematian kau kadang-kadang tanpa aba-aba. Sebenarnya aba-abanya lah dia tahu Allah. Aduh. Hidup tanda kemati. Tidak mati kalau tidak hidup. Bang kau hidup, dia kemati. Bang kau mati, dia hidup. Orang tak pernah hidup, tidak pernah mati. Orang mati tanda hidup. Itu aba-aba. Aba-aba. Cuman kadang-kadang aba-aba aku kau orang dia orang, dia dapat nerang. Yang terakhir, tentu kepada kita nan keluarga beliau lah. Sajak daripada adik-adik uni-uni beliau. Karena akan beliau, nak berada di rumah kini, tentu sekadar mengenal lah. Kita terima ko, karena itulah garisnya. Kalau dia 68, itulah garisnya namanya. Lari garis makanan baik. Bama komantun, ya umat Nabi ko a'maru ummati baina 60 ila 70. Wa aqalluhum may tazawwaj. Umur umatku ko berkisar antara 60 sampai 70. Kata Nabi mana hadis saya. 60 sampai 70. Wa aqalluhum lai lewat tapi tidak bara. Dari orang melabih 60 dan 70, tapi nak melabih 70 kau tidak bara dibandingkan dengan 70 ke bawah mati. Jadi rata-rata umur umat Nabi berkisar 60 70. Jadi beliau meninggal umur 68, itulah digaris beliau tu. Lah digaris beliau.
Laksana eloknya. Itu gari. Ya lepas kan bahasa orang awak kalau aja lah digari makanan baik, lah sesuai. Tak bisa. Orang umur 60 sebelum 60, kalau digari, tapi aja sampai. Untuk itu ambo hitungan tahun Masehi 59 sebentar lagi enggak mulai 60, enggak bulan 60. Kalau hitungan Hijriah ambo lah 62. Hitungan Hijriah 62. Nabi hitungan Hijriah 63. Hitungan Masehi 61. Berarti orang nak masuk umur 589 60. Ketika itu nyola masuk ke kancah, ke arena, ke medan, ke lapangan pertempuran mati. Siasalah umur 60 nyola balawannya mati. Siasana balawannya mati menang kalah. Halo. Masuk ke galanggang nama galanggangnya galang namanya Mu'tarakul Manaya, galanggang kematian. Lawan kita cik mati. Ketika kita lah masuk ke sinan, menang atau kalah? Oh menang, masa menang. Lama dia menang aku. Menang. Orang kalau umur 60 inyolah masuk ke lapangan pertempuran jo mati. Kalau anak 8 Ustaz? Anak 8 tu lah hampir finish tu. Hampir finish kita lai. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya panjang ko sampai 80 lah. Bahkan sampai 90 lah. Sebab oleh aku banyak gunungnya rawak. Tak sesuai kalau beliau mudah-mudahan panjang mesti beliau. Panjang kebaikan beliau. Panjang masa hidup. Sehingga catatan kebaikan beliau mungkin panjang. Amin. Kalau khusus kami doa tu niat doa. Ya, memandang kita pun panjang beliau 80 lebih. Mudah-mudahan beliau tetap sihat dan Allah beri kesempatan untuk terus beramal saleh. Amin. Segitu yang bisa Amba sampaikan. Sebenarnya mau bari hati menyampaikan sebab kita berada di antara beliau-beliau ustaz-ustaz dan guru-guru dekat memandang kita. Tapi di lain dulu terencana tadi, maka mau dipersilakan untuk mengisi takziah dengan doa. Kita minta kepada beliau nanti jadi hamba betul doa mudah-mudahan beliau diampunkan Allah. Yang paling dibutuhkan mana ampunan itu. Nah lainlah menyusul. Orang kalau tidak dapat ampunan merugi dengan kerugian yang besar. Wa lam taghfir lana wa tarhamna lanukunanna minal, pasti sungguh kami merugi. Tidak ada kerugian yang terhebat selain daripada rugi tidak dapat ampunan. Maka yang paling dibutuhkan orang hidup, orang mati adalah ampunan. Itu makanya doa salat jenazah awalnya Allahumma filahu, Allahumma filaha. Ketika sudah berkubur, Nabi suruhlah istaghfiru li akhikum. Mintakan di kamu semua keampunan kepada Allah untuk saudaramu yang dikubur. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Allah beri rahmat, diselamatkan, diberi kemaafan. Amin. Amin, amin ya mujib basilin. Sampai situ dan mau diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.